Bab 171. Percaya padaku. Perpanjang hidupmu 10 tahun. Michelle, kenapa kamu sembarangan membawa orang luar masuk? Tanya Hendy sambil mengerutkan kening. Kenapa ayahmu belum datang juga? Walaupun dia ketua keluarga, tidak bisa beralasan dia terlalu sibuk sampai tidak bisa menengok kakek, bukan? Jessica berkata dengan marah. Ah, Michelle, kamu datang, kata kakek Wijaya berusaha bersuara sambil menghela napas. Matanya kabur melihat ke atas. Kakek. Melihat kakeknya seperti itu, Michelle pun merasa sedih dan buru-buru menuju samping kakeknya. Kudengar dari papamu, Paman Jamal mengenalkanmu pada seorang pria. Bagaimana hubungan kalian? Tanya kakek Wijaya sambil bercanda. Menatapnya dengan sedikit semangat. Tetapi, Agam bisa melihat bahwa kakek tua ini sudah dekat waktunya. Mungkin tinggal 2 hari. Michelle ragu. Jelas saja dia tidak senang. Namun, dia tidak bisa mengatakannya di depan kakeknya dan membuatnya khawatir. Jessica menimpali. Michelle, apa pria ini orang yang dikenalkan padamu? Pakaiannya sederhana sekali. Pasti dia orang yang sangat hemat. Maksud Jessica hemat sebenarnya adalah miskin. Wajah Michelle pun merona merah dan tidak tahu harus berkata apa. Hemat adalah hal yang baik. Dulu kakekmu juga bisa punya modal karena berhemat hingga jadilah keluarga Wijaya yang sekarang ini. Kata kakek Wijaya tanpa merendahkan siapapun. Kemudian melanjutkan. Sayangnya tubuhku terlalu lemah dan tidak bisa bertahan sampai hari pernikahanmu nanti. Kakek, jangan bicara seperti itu. Orang yang kakek undang pasti bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa. Nasib sudah ditentukan dari sananya. Ini sudah menjadi nasibku. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Jawab kakek Wijaya sambil menghela napas. Ayah, jangan bicara terus. Ayo, minumlah dulu, kata Hendy tanpa melihat Agam. Dia mengambil air dingin dari sandaran ranjang dan membantu kakek Wijaya minum. Agam memegang tangan Hendy dan berkata, pasien tidak boleh diberikan air dingin. Ayahku suka meminumnya. Kenapa tidak boleh? Tanya Hendy kesal. Beraninya anak ini mengaturnya. Tidak tahu diri. Kakek Wijaya menyahut. Nak, aku tahu kalau minum air dingin itu tidak baik. Tapi dadaku terasa seperti terbakar api. Minum air dingin bisa membuatku merasa nyaman. Anda terlalu tua. Semua yang bersifat dingin membebani kerja organmu. Apalagi Anda suka tidur di tikar dingin. Minum air dingin. Kalau Anda percaya padaku, minumlah air hangat. Lebih baik lagi kalau minum teh. Tambah daun teh. Tubuh ayahku sudah seperti ini. Bukankah minum daun teh akan membunuhnya? Kau tegur Hendy. Kakek, kalau kamu melakukan apa yang kukatakan, aku bisa menjamin bahwa paling tidak kamu akan hidup 10 tahun lagi. Jawab Agam. Michelle, orang yang kamu bawa ini gila. Kalimat seperti ini pun bisa diucapkan olehnya. Sepertinya dia mau mencelakai kakekmu. Seru Hendy marah. Agam, sudah cukup. Orang bodoh sepertimu bermimpi untuk menjadi dokter ilahi. Keluar. Seru Michelle marah dan menunjuk ke arah pintu. Orang ini sungguh keterlaluan. Lupakanlah jika dia menipu orang. Bisa-bisanya dia berkata memperpanjang hidup 10 tahun lagi. Bukankah ini mencelakai orang? Kakek sudah cukup menderita. Masih diledek dengan kata-katanya. Sampai di sini, Michelle tambah marah. Hanya aku yang bisa menyembuhkan kakekmu. Kalau kamu membiarkanku keluar, maka kamu akan membunuhnya, kata Agam dengan tenang. Jangan pikir aku tidak tahu niatmu. Kamu hanya mencoba menipuku, bukan? Aku tidak akan tertipu. Keluar kamu sekarang. Kalau tidak aku akan memanggil orang. Hardik Michelle. Agam mengabaikannya dan bertanya. Kakek, Anda adalah pasien. Anda yang berhak memutuskan untuk percaya atau tidak padaku. Kalau Anda percaya, aku akan menyembuhkanmu. Kalau tidak, aku akan pergi. Agam datang kemari untuk menyelamatkan orang, bukan untuk dimarahi. Jika mereka tidak bisa menghargainya, dia tidak akan memaksakan. Kakek Wijaya membuka mulutnya, melihat Agam yang masih muda. Sulit rasanya untuk yakin. Namun, dia tahu bahwa Jamal yang memperkenalkan Agam. Dia berpikir Jamal tidak mungkin menipunya. Hatinya pun sedikit yakin. Nah, jangankan 10 tahun, jika kamu bisa membuatku hidup 3 tahun saja,
Akan kukabulkan apapun yang kamu inginkan dari keluarga Wijaya. Seru kakek Wijaya dengan penuh harapan. Tubuhnya pun kembali bersemangat. Kakek, percayalah padaku. Ini adalah keputusan terbesar dalam hidupmu, kata Agam. Kemudian dia meminta Michelle mengambil air hangat. Michelle tidak mau, tapi dia pun tidak bisa melanggar perintah kakeknya. Dia hanya bisa menahan diri dan menuangkan air hangat, memberikannya pada Agam. Agam mengambil segenggam tanah dari lantai dan menaburkannya pada air. Ini. Wajah kakek Wijaya tampak bingung. Hendy dengan marah berkata, "Nak, beraninya kamu membuat ayahku makan tanah. Kamu cari mati. Tanah dan air merupakan obat, menyeduh teh dengan tanah. Apa ada yang salah?" Agam tidak mau menjelaskan terlalu banyak dan menyerahkan teh itu pada kakek Wijaya. Kakek Wijaya berpikir, dia pun sudah hampir mati, tidak ada salahnya. Kemudian dia membuka mulut dan meminum setengah gelas air hangat bercampur tanah itu dalam satu tarikan napas. "Kakek, bagaimana? Apa kamu merasakan ada yang tidak nyaman?" tanya Michelle dengan khawatir. Dia buru-buru berjongkok di samping ranjang. "Tidak apa-apa. Hanya saja dadaku sedikit pengap dan sedikit sakit di bagian perut bawah." Kakek Wijaya tersentuh. Kemudian wajahnya menunjukkan rasa sakit. Keringat mengucur dari dahinya. Prang. Tangan kakek yang memegang gelas pun jatuh ke tanah. Dia seperti kesakitan dan mau pergi dari ranjang. Hendy tercengang. Dia membantu kakek tua itu, melotot memandang Agam dan berkata, "Nah, kalau sampai ada apa-apa pada ayahku, siapapun kamu, tidak akan kubiarkan kamu keluar dari sini hidup-hidup." "Ayah." Kakek Wijaya. Terdengar sebuah suara dari luar. Hartawan membawa seorang kakek berambut putih lain dari luar. "Kakek Bo, cepat sembuhkan kakekku. Kakekku sudah hampir meninggal," seru Michelle memohon dengan berurai air mata. "Jangan khawatir. Aku mengundang Master ke sini. Dia pasti punya cara menyelamatkannya." Dokter ilahi pun membiarkannya dan menyingkir. Aroma obat perlahan mulai tercium. Seorang lelaki tua berpakaian putih berjalan dengan obat di tangannya. Langkah pria itu tenang dan berkelas. Tetua sekte Angsa Putih, sang tabib. "Michelle, cepat. Biarkan sang tabib menyembuhkan kakekmu," seru Hendy berkata dengan penuh semangat. Sekte Angsa Putih dikenal sebagai sekte pengobatan kuno yang paling kuat di wilayah timur. Siapapun di sana memiliki kemampuan medis yang sangat kuat. Bahkan seorang pengambil obat di sana merupakan seorang profesor yang terkenal di negara ini. Sang tabib menjadi tetua dari sekte Angsa Putih, salah satu dari 5 tetua. Kemampuannya sangat hebat, mampu menyembuhkan berbagai penyakit, nama besarnya terkenal kemana-mana. Pernah ada seorang pemimpin besar, mendadak penyakitnya kambuh. Setelah mati 3 hari dan terkubur di dalam tanah, sang tabib menyelamatkannya dengan kemampuan ilmu pengobatannya yang hebat. Tulang dan tubuhnya hidup kembali. Jika sang tabib bersedia menyelamatkannya, dia pasti akan menyelamatkan kakek Wijaya. Agam menilai sang tabib bukan orang lemah, setidaknya lebih kuat dari Master Zheng. Sang tabib mengeluarkan beberapa jarum perak. Setelah memeriksa nadi kakek Wijaya, dia menjentikan jarinya dan menusukkannya ke titik akupuntur dengan sangat presisi. Legenda mengatakan bahwa energi yang digunakan untuk mengendalikan jarum adalah energi yang ajaib. Perlu latihan yang sangat fokus untuk melakukannya. Melihat hal ini, hartawan dan Hendy pun berdecak kagum. Kakek Bo pun berkata, "Guruku mencapai alam kehidupan sejak 30 tahun lalu. Selama ini dia melanglang buana di wilayah timur. Yang mampu melampaui kemampuannya tidak lebih dari 5 orang. Kakek Bo, bukankah ada 4 orang? Akan ada orang yang lebih hebat dibanding sekte Angsa Putih?" tanya hartawan penasaran. "Dulu tidak ada, sekarang ada," kata kakek Bu sambil tersenyum. "Apa yang Anda maksud adalah penguasa neraka?" Mendengar nama itu, Michelle pun mengikuti pembicaraan ini dengan saksama. Benar, ada informasi, ilmu pengobatan penguasa neraka sangat hebat. Sudah mencapai alam kehidupan tingkat 4, lebih tinggi dibandingkan tingkat master. Mendengar hal ini, hartawan dan yang lainnya pun menghela napas. Ada yang lebih hebat dari tetua sekte Angsa Putih? Sungguh aneh. Kakek Bo pun memegang jenggotnya dan berkata,
Kalau dikatakan sungguh aneh, ilmu pengobatan penguasa neraka tidak hanya mencapai alam kehidupan tingkat 4, bahkan lebih dari alam bumi tingkat 4. Tapi umurnya tidak lebih dari pemuda ini. Saat berbicara, dia melirik Agam. Beberapa orang juga melirik Agam. Mungkin hanya umurnya saja yang sama. Yang lainnya sedikit pun tidak sama. Kata Michelle, di otaknya penuh dengan sosok penguasa neraka. Wajahnya yang cantik sedikit merah. Sedangkan hartawan acuh tak acuh. Sebelumnya dia berpikir Agam adalah penguasa neraka. Namun, setelah dipikir ulang, orang ini tidak memiliki kekuatan spiritual dan tidak mungkin menjadi penguasa neraka yang kuat. Ahem. Tiba-tiba kakek Wijaya batuk hebat. Darah hitam mengalir dari sudut mulut dan rongga hidungnya. Hartawan dan yang lainnya kaget. Mereka ingin mengatakan sesuatu tapi dihentikan oleh kakek Bu dengan isyarat. Sang tabib menenangkan kakek Wijaya dan memeriksa denyut nadinya. Aneh, tidak seharusnya seperti ini. Sang tabib pun menoleh dan bertanya, hari ini apa ada sesuatu yang dimakan oleh pasien? Kakek tidak ada selera makan. Sudah 3 hari tidak makan. Benar kan, istriku? Tanya Hendy pada Jessica. 2 hari ini, giliran Jessica yang menjaganya. Mata Jessica panik. Ditanya langsung begitu, dia pun buru-buru mengangguk. Ayah tidak mau makan dan hanya mau minum air dingin. Hanya minum air? Tanya sang tabib. Benar. Jessica menimpali dengan cepat. Matanya menghindar. Tiba-tiba dia menunjuk Agam dan berkata, benar, sebelum ayah datang, orang ini memberikan air yang dicampur tanah ke dalamnya. Wajah hartawan pun berubah. Dia menatap Agam dan berkata, hei bocah, sebelum aku datang apa yang kamu lakukan? Memberikan ayahku minum air dan tanah. Merasa Agam adalah orang biasa, dia pun tidak sudi memanggil Agam nak, langsung memanggilnya bocah. Agam berkata dengan tenang, aku melakukannya untuk kebaikan kakekmu. Masih berdalih, kamu menipu kakekku, memintanya untuk minum air hangat dicampur tanah, dan bilang dia bisa hidup 10 tahun lagi. Ayah, kamu harus menghukumnya, seru Michelle dengan penuh kebencian. Minum segelas air hangat bercampur tanah bisa hidup 10 tahun. Perkataan bodoh seperti ini bisa keluar dari mulutnya. Dalam hati hartawan makin yakin bahwa Agam adalah orang biasa. Tidak. Lebih tepatnya dia hanyalah seorang penipu. Bab 172. Pola Dewa Emas. Hartawan bertepuk tangan. Sebuah aura kuat menyelimuti ruangan dan mengunci Agam. Jangan pikir aku tidak menghargai Jamal. Sebelum ayahku sembuh, jangan berpikir untuk keluar dari sini, seru hartawan sambil menatap Agam dingin. Agam pun berkata, Ketua keluarga Wijaya, jika kamu memperlakukanku demikian, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Tunggu sampai kakek Wijaya sembuh. Aku dan keluarga Wijaya tidak ada hubungan apa-apa lagi. Tidak hanya hartawan, istri Hendy, bahkan kakek Bo pun mengernyit mendengar hal ini. Cilah, sungguh cilah. Orang biasa seperti dia berani menantang keluarga Wijaya. Entah dari mana datangnya keberanian itu. Alis putih sang tabib pun berkerut. Merendam tanah dengan air. Sepertinya ini resep yang bagus. Kalaupun tidak ada gunanya, tetapi tidak mungkin akan mengakibatkan hal tadi. Namun, jika sang tabib tidak dapat menemukan penyebab lain, dia pun tidak dapat berkata apa-apa. Mungkin saja hal ini karena komplikasi. Dia pun tidak tahu. Sang tabib pun hanya dapat pasrah. Melihat sang tabib hanya dia memperhatikan kakek Wijaya, hartawan pun bertanya, sang tabib, apa ayahku masih bisa sembuh? Bisa. Berapa persen tingkat keberhasilannya? 4%. Jawab sang tabib. Kemudian dia melanjutkan, kalau ayahmu tidak sembarangan makan, yang membuatnya komplikasi, mengacaukan aliran darah dan energinya, mungkin tingkat keberhasilannya bisa lebih tinggi. Sayangnya, sudah terlambat, 4% sudah paling tinggi. Dalam sekejap, tatapan penuh kebencian tertuju pada Agam. Michelle pun menggertakkan giginya dan berkata, Agam, kalau sesuatu terjadi pada kakek, aku tidak akan memaafkanmu. Pasti pecundang ini penyebabnya. Namun, semua sudah terjadi. Seharusnya sejak awal dia tidak membawanya kemari. Kalau ada permasalahan yang harus diselesaikan, nanti saja. Jangan mengganggu master menggunakan jarum.
Seru kakek Bo dengan tenang sambil melihat Agam. Kakek Wijaya dan dirinya berteman sejak lama. Jika sesuatu terjadi padanya karena Agam, dia pun tidak akan tinggal diam. Sang tabib duduk diam. Setelah mengatur napasnya, dia mengeluarkan sekotak jarum perak. Dengan jarinya, dia menusukkan jarum perak itu ke titik akupuntur dengan akurat. Dalam waktu 3 menit, dia telah menusukkan 17 jarum. Keringat dingin pun mulai muncul di dahi sang tabib. Napasnya menjadi makin cepat. Sang tabib sedang menggunakan teknik jarum emas dewa. Bisa atau tidaknya kakek Wijaya sembuh tergantung pada saat ini. Seru kakek Bo dengan semangat dan gelisah. Walaupun dia sudah menjadi guru selama bertahun-tahun, dia juga tidak pernah melihat langsung jarum emas dewa. Hari ini akhirnya dia bisa melihatnya. Hatinya gembira. Mungkin saja dia juga bisa mengembangkan kemampuannya setelah ini. Namun, dia juga merasa khawatir. Bahkan Master sudah terpaksa menggunakan jarum emas dewa demi menyelamatkan kakek Wijaya. Tampaknya situasinya tidak begitu baik. Jika tidak bisa menyembuhkan kakek Wijaya, tidak ada cara lain. Jarum emas terkuat yang dimiliki sekte Angsa Putih. Hartawan dan yang lainnya merasa ngeri. Semua menarik napas, tidak ingin mengganggu sang tabib. Agam memperhatikan metode terapi akupuntur yang dilakukan sang tabib, menganggukkan kepala. Sungguh kemampuan yang bagus, jauh lebih baik daripada Master Science. Namun, pada penerapannya masih banyak kekurangan dan tidak sepenuhnya mampu mengeksplorasi kekuatan jarum emas dewa. Tidak bisa menyelamatkan kakek Wijaya. Teknik jarum ilahi misterius. Total 36 jarum, jarum emas 24 jarum. Tanpa terasa, sang tabib telah menggunakan 23 jarum. Jarum terakhir masih dipegangnya di udara, tidak ditusuk untuk waktu yang lama. Di satu sisi, energi spiritualnya sudah hampir habis. Di sisi lain, dia belum sepenuhnya dapat menguasai jarum emas. Menghadapi hal ini, dia pun ragu untuk waktu yang lama. Saat sang tabib akan menusukkan jarumnya, Agam berkata, "Miring." Suara ini walaupun tidak keras, tapi mengagetkan semua orang. Mereka memandang Agam dengan tatapan marah. Hartawan menekan suaranya. Dengan marah dia berkata, "Bocah, sang tabib sedang berkonsentrasi, jangan sembarangan bicara." Agam berkata datar. Jarum yang akan dia tusukkan miring 5 mm. Kalau ditusukkan, pasti kakek Wijaya mati. Ngawur, sang tabib belum menusukkannya. Bagaimana kamu tahu miring? Jangan karena Jamal melindungimu, kamu berani seenaknya. Agam berkata dengan acuh tak acuh. Aku telah berjanji pada kakek Wijaya untuk bukan hanya menyembuhkannya, tapi juga memperpanjang umurnya paling tidak 10 tahun. Jadi diamlah kalian. Cukup, teriak Michelle marah. Yang akan menyelamatkan kakekku adalah master dari kakek Bo, sang tabib dari sekte Angsa Putih. Dia sudah ada sebelum kamu lahir. Kemampuan apa yang kamu miliki sampai bisa menyembuhkannya? Sang tabib adalah satu dari 5 tetua sekte Angsa Putih. Ilmu pengobatannya sangat kuat dan sulit untuk mengundangnya datang. Jika bukan karena kakek Bo, keluarga Wijaya bahkan tidak mungkin bisa mengundang sang tabib. Jangankan keluarga Wijaya, 4 keluarga bergengsi di wilayah timur pun tidak mungkin bisa sembarangan mengundang 5 tetua tabib sekte Angsa Putih. Menghadapi sang tabib, bahkan 4 keluarga bergengsi pun harus sopan. Sekarang penipu ini, atas dasar apa berani sombong padanya? Bukan hanya sombong, si bodoh ini pantas mati. Mereka bahkan curiga ada yang salah dengan otak Agam. Menghadapi tatapan membunuh orang-orang di sana, Agam mengabaikannya dan melihat sang tabib, lalu berkata, "Di dada kakek Wijaya ada darah yang tersumbat. Kalau dalam seminggu tidak dilancarkan aliran darahnya, maka akan terputus. Jeti harus dimiringkan 5 mm untuk melancarkan dan membentuk pola dewa emas." Sang tabib pun kesal. Dia menyembunyikan lengannya yang gemetar di balik baju. Gengsinya mengatakan bahwa dia tidak boleh percaya omong kosong seorang junior muda. Tetapi secara alam bawah sadarnya, dia percaya apa yang Agam katakan benar dan bisa dipercayai. Dengan kekuatan energi spiritualnya, Agam terus-menerus mengendalikan jarum tersebut. Sampai akhirnya hampir tidak bisa bertahan lagi. Pada detik terakhir tetap menusukkan jarum itu. Kata Agam menghela napas, menjentikan gelombang energinya mengenai jarum perak. Menggesernya sejauh 5 mm dan menusuk tepat di titik akupuntur. "Kamu!" seru sang tabib sangat marah. Dia merasakan Agam melakukan sesuatu saat akan menyerang. Dari sudut matanya dia melihat tubuh lelaki tua itu menjadi tembus pandang. Titik akupuntur dan meridian terhubung bersama untuk membentuk garis emas seperti rasi bintang. Sang tabib pun membuka mulutnya dengan heran. Saat ini, dia kehilangan kontrol. Pola dewa emas ternyata berhasil. Kembali dia melihat Agam dan matanya dipenuhi kengerian.
Siapa bocah ini? Kenapa dia bisa tahu jarum emas milik sekte Angsa Putih? Bahkan dia mengetahui lebih banyak dari dirinya. Sungguh luar biasa. Oh, kakek Wijaya yang seolah sudah mati tiba-tiba memuntahkan seteguk racun yang berbau busuk. Seluruh kulitnya kemerahan dan perlahan mulai membuka matanya. Bangun, kakek sudah bangun. Sang tabib, jarum emas dewamu sungguh hebat. Tidak salah, layak menjadi tetua sekte Angsa Putih. Mengendalikan hidup dan mati, tulang dan daging. Kemampuan ini bukan kemampuan medis, tapi sebuah keajaiban. Terimalah penghormatanku. Hartawan pun bersemangat dan berlutut di depan sang tabib. Michelle, Hendy dan istrinya pun ikut berlutut. Melihat ekspresi di wajah mereka, terlihat seperti melihat dewa. Mereka tidak tahu bahwa kalau saja Agam tadi tidak mengubah titik jarumnya, kakek Wijaya pasti sudah mati. Tiba-tiba, sang tabib mengeluarkan jarum perak dan menerbangkannya menyasar titik di antara dahi Agam. Secara refleks Agam menjepit jarum perak dengan jarinya. Sang tabib mengambil kesempatan itu untuk dengan cepat mendekat. Dia menggenggam pergelangan tangan Agam, membaliknya dan melihat telapak tangannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tidak ada garis bulu angsa. Garis bulu angsa adalah garis tangan yang hanya ada pada setiap anggota sekte Angsa Putih, sengaja dilatih dan menjadi tanda dari sekte Angsa Putih. Jika ingin menggunakan jarum emas, pertama-tama harus melatih garis bulu angsa. Tanpa garis bulu angsa, berarti Agam bukan merupakan anggota dari sekte Angsa Putih, dan tidak pernah melatih jarum emas secara mendalam. Sang tabib pun menemukan satu hal. Agam tidak memiliki kapalan di tangan. Orang yang berlatih akupuntur akan memiliki kapalan di tangannya. Hal ini tidak bisa dihindari. Agam tidak memiliki kapalan di tangannya, bisa dibuktikan bahwa dia tidak pernah melakukan akupuntur sama sekali. Kalaupun iya, mungkin hanya sementara. Pertama, dia tidak memiliki garis bulu angsa. Kedua-dua tidak memiliki kapalan di tangannya. Sang tabib pun yakin bahwa Agam tidak punya kemampuan medis, tadi tidak lebih dari keberuntungan semata. Sang tabib pun yakin. Tapi dia mengabaikan fakta lain. Pertama, mereka yang berlatih jarum emas adalah yang awal, dan ditemukan banyak celah. Jeti, generasi selanjutnya barulah menyempurnakan suatu tanda yang disebut garis bulu angsa. Agam melatih kultivasi yang sudah sempurna, yang merupakan hasil dari pengalaman leluhurnya. Jelas saja dia tidak membutuhkan garis bulu angsa. Kedua, kapalan di tangan terjadi setelah latihan keras berulang-ulang dalam waktu yang lama. Agam belum lama berlatih dan langsung menguasai cara mengendalikan energi untuk menguasai jarum. Jelas dia tidak punya kapalan di tangannya. Semua hal itu terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Hartawan bahkan berpikir bahwa sang tabib sedang mencari masalah dengan Agam, dan kemudian berkata, "Sang tabib, tidak perlu repot. Biar kami yang mengurus hal ini." "Tidak perlu," jawab sang tabib yang sudah kembali tenang. Orang biasa yang tidak punya kemampuan medis, sungguh tidak layak di matanya. Bab 173. Hal yang sangat mudah. Kakek Wijaya perlahan membuka matanya, melihat sekeliling, menatap Agam, dan berkata, "Anak muda, apa kamu yang menyelamatkanku?" "Kakek, tidak mungkin dia. Dia adalah orang yang hampir membunuhmu." Michelle langsung mengeluh. "Ayah, apa kamu tidak ingat? Setelah kamu meminum air hangat yang bercampur tanah tersebut, kamu langsung pingsan." Untung saja ada dokter ilahi langsung memanggil sang tabib dari sekte Angsa Putih menggunakan teknik jarum emas dewa untuk membawamu kembali dari gerbang kematian, kata Hendy dengan penuh semangat. Kakek Wijaya tercengang dan ketika dia melihat Agam tidak membantah perkataan Hendy, kakek Wijaya merasa ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Namun, sebagaimana mestinya, kakek Wijaya masih mau berterima kasih. Kakek Wijaya berkata kepada sang tabib, "Sang tabib, saya tidak bisa bangun dan berlutut untuk berterima kasih. Tolong maafkan saya." Sang tabib melambaikan tangannya dan berkata, "Kepala keluarga Wijaya tidak perlu sungkan. Aku tak enak hati ingin mengatakan bahwa energimu sudah terkuras habis. Meski aku menggunakan teknik jarum emas dewa, aku tetap tidak bisa mengubah keadaan. Jeti, aku khawatir meskipun kamu bisa bangun, kamu juga tidak punya banyak waktu." Mendengar perkataannya, ekspresi hartawan dan yang lainnya langsung berubah dari senang menjadi sedih. Tapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Sang tabib sudah berkata tidak bisa, pasti sudah tidak ada jalan lain. Pandangan mata kakek Wijaya mulai kabur, tapi dia masih memaksakan untuk tertawa, dan berkata, "Sang tabib bisa menyelamatkan diriku ini dan membuatku bisa hidup lebih lama untuk melihat keluargaku terakhir kali sudah merupakan sebuah berkah yang luar biasa. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan aku mati tanpa perpisahan terlebih dahulu." Suasana rumah langsung berubah menjadi sedih. "Pak,
Apa kamu lupa bahwa aku telah berjanji kepadamu dengan memberimu hidup 10 tahun lebih lama? Kata Agam sambil berdiri. Kakek Wijaya tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Anak muda, apa benar kamu bisa menyelamatkanku? Masalah kecil, kata Agam sambil tersenyum tipis dan mengejutkan semua orang di sana. Semua orang di sana termasuk kakek Wijaya sendiri terkejut akan perkataan Agam. Penyakit yang bahkan sang tabib tidak bisa sembuhkan, tapi malah dianggap sebagai masalah kecil oleh Agam. Bahkan kepala sekte Angsa Putih sekalipun tidak berani mengucapkan perkataan seperti itu. Sudut mulut kakek Wijaya sedikit berkedut. Bahkan pada saat ini, dia juga curiga bahwa Agam adalah seorang penipu. Apa kamu bisa berhenti membual? Suasana lagi keadaan sedih seperti ini, kamu malah bisa berbicara omong kosong. Kata Michelle dengan marah. Jika bukan karena ada sekelompok tetua di sini, Michelle dari awal pasti sudah memberikan pelajaran ke Agam. Baiklah, aku percaya kepadamu. Kakek Wijaya tidak tahu harus berkata apa sehingga dia langsung menyetujuinya. Ayah, kakek Wijaya, coba kamu pikirkan lagi. Beberapa orang langsung terkejut dan berusaha membujuk kakek Wijaya. Kakek Wijaya mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka dan berkata, bagaimanapun juga, hidupku sudah tidak lama lagi. Daripada aku harus menunggu kematian, lebih baik aku mencari sebuah peluang hidup. Aku tidak boleh menyiakan-nyiakan kesempatan ini. Lagi pula, aku sudah berjanji dengan anak muda ini, dan dia terlihat sangat percaya diri. Jadi kenapa aku sebagai orang yang lebih tua harus takut? Timbul perasaan di hati Agam kepada kakek Wijaya. Berpikiran terbuka dan optimis. Yang paling penting adalah rasa saling percaya. Karena kakek Wijaya percaya terhadap dirinya, maka Agam tidak akan membuatnya kecewa. Sang tabib, saya harap Anda tidak berkenan. Anggap saja saya sebagai orang gila yang ingin melakukan hal gila sebelum mati. Kata kakek Wijaya penuh dengan permintaan maaf. Beberapa hal ini dikatakan agar sang tabib tidak kehilangan harga diri. Sang tabib berkata, tidak apa-apa. Meskipun sang tabib merasa agak kesal, menurutnya Agam tidak akan berhasil. Nah, meskipun aku sama sekali tidak percaya kepadamu, tapi kalau kamu begitu percaya diri, maka sembuhkanlah aku. Lalu Hendy menatap Agam dan berkata, kalau sampai kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi kalau ayahku tidak sembuh, maka aku akan mematahkan tangan dan kakimu. Anak muda, kamu masih sangat muda. Jangan nekat dan membuat kesalahan besar. Kata Dokter Ilahi Bow. Kalau dari awal aku tahu, aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Kalau kamu sampai membunuh kakekku, aku tidak akan melepaskanmu. Michelle mengancam sambil menggertakkan giginya. Hartawan tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tampak kecewa. Awalnya ketika Jamal memperkenalkan seorang kepada putrinya, dia mengira pasti pria itu sangatlah hebat, tapi tak disangka ternyata orang tersebut adalah seorang penipu. Hartawan sudah membulatkan tekad bahwa Agam harus dihukum seberat-beratnya. Sekalipun Jamal datang untuk menengahi juga akan mengurungkan niatnya. Jessica tampak tidak peduli, tapi dalam hati dia sangat senang. Jessica awalnya mengira bahwa sang tabib akan mengetahui sesuatu, tapi tak disangka ada Agam yang membantunya menutupi perbuatannya. Selama Agam membunuh kakek Wijaya, semua yang dia lakukan tidak akan terungkap, dan tujuannya dapat dicapai. Anak muda, kapan kamu akan mulai? Tanya kakek Wijaya sambil menarik napas dalam-dalam dan tersenyum. Kakek Wijaya merasa dirinya makin lelah dan dia takut bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi. Sekarang, Agam melirik yang lain dan berkata, tapi aku butuh lingkungan yang tenang. Hanya ada kamu dan aku di dalam kamar. Tidak punya kemampuan, tapi punya banyak sekali aturan. Bahkan sang tabib saja tidak meminta kami untuk keluar. Apa rencanamu? Michelle mencibir. Michelle telah memutuskan bahwa Agam adalah seorang pembohong. Alasan mengapa mereka diminta keluar adalah karena mereka takut mengungkap trik mereka. Kakek Wijaya tidak mengatakan apa-apa dan hanya melambaikan tangannya. Kakek Wijaya telah mengambil keputusan dan tidak ada orang yang bisa menghalanginya. Hartawan dan yang lainnya memberikan tatapan sinis kepada Agam dan baru meninggalkan ruangan. Hanya Agam dan kakek Wijaya yang tersisa di dalam ruangan. Kakek Wijaya itu berusaha menopang dirinya. Bersandar di sandaran kasur, memaksakan untuk tertawa, dan berkata, anak muda, apa kamu bisa beritahu aku bagaimana caramu menyembuhkanku? Agam mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi kakek Wijaya. Sudah kukatakan ini adalah sebuah masalah kecil. Di luar ruangan, Hartawan dan yang lainnya menunggu dengan cemas dan gelisah. Dari waktu ke waktu, mereka melihat ke dalam ruangan, tetapi pintu dan jendela ditutup, sehingga mereka tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Saat bersamaan, ponsel Hartawan berdering.
Lalu hartawan mengangkat telepon dan mendengar suara Jamal. Pak Hartawan, orang yang aku jodohkan kepadamu, bukankah seperti telah menemukan harta karun? Dia yang bernama Agam. Apa kamu sedang mengolok-olokku? Hartawan menghela napas dan berkata, kamu memperkenalkanku dengan orang yang sangat buruk. Tidak apa-apa kalau dia tidak punya kemampuan apa-apa. Tapi dia masih suka bicara omong kosong. Ayahku sampai hampir mati olehnya. Apa yang telah terjadi? Cepat kamu beritahu aku. Hati Jamal berdebar kencang seketika. Orang keluarga Wijaya ini seharusnya tidak bodoh dan sampai menyinggung Agam. Bukan. Hartawan tidak bisa menebak apa yang dipikirkan Jamal. Jadi dia hanya menceritakan bahwa Agam memberi ayahnya air yang dicampur dengan lumpur, menentang perkataan sang tabib, dan mengatakan bahwa dia dapat menyembuhkan ayahnya. Hartawan berkata, atas ketidaktahuanmu, aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, tapi aku akan membuat perhitungan dengan anak muda itu. Siapa yang datang untuk melerai tidak akan ada gunanya. Hartawan, kamu sangat bodoh, kata Jamal dengan suara rendah. Kamu merusak kesempatan keluarga Wijaya untuk bangkit. Apa maksud perkataanmu? Bip. Jamal langsung menutup telepon. Tidak jelas, gumam Hartawan, tapi dalam hati dia merasa gelisah. Setelah 2-3 menit berlalu, akhirnya ada pergerakan di dalam ruangan. Terdengar suara deritan dan pintu terbuka. Agam melangkah keluar. Apakah ini sudah berakhir? Hartawan dan yang lainnya terkejut. Lalu ekspresi mereka berubah menjadi kesal. Tidak sampai 5 menit, penyakit kakek Wijaya sudah sembuh. Jelas dia adalah seorang penipu. Kamu mau pergi kemana? Berhentilah. Michelle membuka tangannya untuk menghentikan Agam, seperti makan betina yang galak. Kamu telah begitu menyakiti kakek. Sampai kakek sembuh, kamu tidak boleh pergi kemana-mana. Apa kamu tidak bisa pergi melihatnya sendiri? Kakekmu sudah sembuh, kata Agam sambil melirik Michelle. Agam tidak mengerti akan wanita. Aku tidak akan tertipu olehmu, kata Michelle seolah-olah dia telah melihat trik yang dilakukan oleh Agam. Agam, meskipun kamu diperkenalkan oleh temanku, kamu telah melewati batas. Jangan salahkan aku jika aku tidak menghormatimu, kata Hartawan dengan nada dingin. Pada saat bersamaan, ada orang tua yang datang dengan napas terengah-engah, seolah mau menangkap Agam. Dia hanya berada di alam bumi tingkat 1. Jika Agam mau membunuhnya, hanya sesederhana seperti membunuh seekor semut. Apa yang sedang kalian lakukan? Tiba-tiba terdengar seorang lelaki tua berteriak marah dan memecah suasana yang tegang. Mendengar suara ini, Hartawan dan Dr. Ilahibo tampak kaget dan segera menoleh ke dalam ruangan. Beberapa saat kemudian, mereka melihat kakek Wijaya berjalan keluar dengan memegang kusen pintu. Ayah, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Cepatlah istirahat. Hartawan mengira ayahnya kesakitan sehingga dia bergegas untuk membantunya. Pergilah. Kakek Wijaya mendorong Hartawan sampai jatuh ke lantai. Melihat pemandangan ini, semua orang di sana termasuk sang tabib terkejut. Kakek Wijaya yang sudah diambang kematian, tidak hanya bisa bangun dari tempat tidur, tapi dia juga bisa mendorong pria parubaya sampai terjatuh. Aku merasa jauh lebih baik. Kakek Wijaya menarik napas dalam-dalam, merenggangkan ototnya, dan membunyikan beberapa tulangnya. Di saat yang sama, kakek Wijaya mengeluarkan aura kuat dari tubuhnya seperti bencana yang melanda sampai membuat orang di sana tertekan. Kakek Wijaya juga merupakan seniman bela diri kuno dan sudah mencapai alam bumi tingkat 2. Kakek Wijaya merasakan kekuatan mengalir di tubuhnya. Perasaan yang telah lama hilang muncul kembali sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Awalnya, jika kakek Wijaya bisa hidup saja merupakan suatu keajaiban. Tapi tak disangka kultivasinya juga dapat dibangkitkan kembali. Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang 5 menit sebelumnya sedang berbaring sekarat di tempat tidur adalah orang yang sama dengan orang tua ini. Bab 174. Beruntung sekali. Ayah. Ayah. Hartawan yang tadinya tampak kusam, matanya langsung membelalak dengan penuh kebahagiaan. Ayah. Ayah benar-benar sembuh. Ini keajaiban. Hartawan melompat, ingin menyentuh bahu lelaki tua itu tapi masih belum berani. Dia berkata dengan penuh semangat. Keluarga Wijaya diberkati Tuhan. Keluargaku diberkati. Kakek Wijaya adalah pilar dalam keluarganya. Bukan hanya koneksinya yang kuat, tapi dia juga memiliki kekuatan alam bumi tingkat 2. Sejak lelaki tua itu sakit parah, banyak keluarga di wilayah timur telah mengincar mereka. Mereka mau menunggu sampai dia tiada lagi, lalu bergegas merampas semua harta milik keluarga Wijaya. Tapi sekarang kakek Wijaya telah kembali hidup dan kekuatan kultivasinya telah pulih.
maka mereka pun tidak akan berani bertindak gegabah. Keluarga Wijaya akan tetap berjaya untuk setidaknya 10 tahun lagi. Kakek, senang sekali kamu baik-baik saja. Michelle tidak bisa menahan kegembiraannya dan memeluk lelaki tua itu. Sang tabib menghela napas lega dan tersenyum. Pria tua, kamu benar-benar beruntung sekali. Tak disangka kamu bisa selamat dari ini. Selama ini aku sudah merawat kamu dengan baik. Jadi paling enggak harus traktir makan 2 kali ya. Ayah, kayaknya jarum emas sang tabib benar berhasiat sekali. Keluarga Wijaya sudah budi besar pada sekte Angsa Putih. Hendy juga tampak sangat bersemangat dan membungkuk dalam-dalam kepada sang tabib yang dimaksud. Hartawan dan Michelle juga segera berterima kasih kepada tabib itu. Di mata mereka, sang tabiblah yang menyembuhkan kakek Wijaya. Mereka merasa tidak ada hubungannya dengan agam. Sang tabib tampak bingung. Dia tahu betul bahwa jarum emas itu tidak mungkin bisa menyelamatkan kakek Wijaya. Namun, kalau bukan diselamatkan olehnya, masa diselamatkan oleh penipu yang tidak berpengalaman itu? Jelas tidak mungkin. Mungkin jarum emas yang dikombinasikan dengan kondisi lelaki tua itu memicu mekanisme tertentu dan menghasilkan efek ajaib. Makanya kakek Wijaya bisa sembuh. Sang tabib pun memilih untuk menerima alasan tersebut. Keterampilan medis sang tabib memang luar biasa sekali. Tapi, berkat bantuan agam, akhirnya aku dapat pulih sebaik ini. Mata kakek Wijaya dipenuhi dengan kekaguman saat tatapannya jatuh pada agam. Pengobatan agam terhadapnya sangat sederhana, sangat mudah dan sederhana daripada minum air. Agam mengangkat tangan kiri di depannya. Kemudian dia merasa seolah-olah dia telah dibaptis oleh cahaya suci. Segala macam penyakit, baik ringan maupun serius, bahkan luka ringan sekalipun langsung sembuh dalam sekejap mata. Seperti pohon mati bertemu musim semi, kondisinya dengan cepat kembali seperti semula. Lumpur dicampur dengan air adalah pengantar. Dapat menekan reaksi energi stagnan yang terakumulasi di tubuh kakek Wijaya dan mencegah terjadinya kecelakaan dalam perjalanan. Ternyata sejak awal agam sudah punya cara untuk menyembuhkannya. Memang sang tabib sudah menggunakan jarum emas dewa, tetapi itu sebenarnya tidak perlu. Terlihat jelas sekilas siapa di antara keduanya yang lebih kuat. Setelah mendengarkan ucapan pria tua itu, hartawan dan yang lainnya tampak tidak percaya. Kakek, kamu bingung kenapa? Kok malah berterima kasih ke pembohong ini? Michelle mengentakkan kakinya dengan marah. Ayah, jangan tertipu. Ayah bisa sembuh tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Dia cuma orang biasa. Hartawan berkata sambil melirik wajah agam. Sang tabib mendengus dingin. Wajahnya tampak tidak puas. Sebagai seorang tetua dari sekte Angsa Putih, dia selalu dihormati kemanapun dia pergi. Tapi sekarang kakek Wijaya malah memberikan pujian kepada agam. Jelas-jelas sangat tidak menghargainya. Kepala keluarga Wijaya, saya bukannya gila pujian. Tapi kamu bisa bilang bahwa semua ini berkat bantuannya. Apa kamu bisa berikan alasan yang meyakinkan? Aku sudah berjanji pada agam bahwa aku nggak akan mengatakannya. Kakek Wijaya menggelengkan kepalanya dan menghela napas. Dia telah berjanji pada agam bahwa dia tidak boleh mengatakan proses menyelamatkannya. Kalau tidak, akan ada terlalu banyak implikasi akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Melihat kakek Wijaya tidak mengatakan apa-apa, sang tabib menjadi makin kesal. Kakek, kamu jangan sampai dibodohi orang ini. Dia suruh jangan kasih tahu siapa-siapa karena dia takut sang tabib akan membongkar triknya. Wajah cantik Michelle menunjukkan kemarahan dan dia balas menatap agam. Menurutnya, kakeknya mungkin sudah terlalu tua dan dengan mudah dibodohi oleh agam. Agam melirik Michelle dan menyapukan pandangannya ke yang lain. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dasar orang-orang yang bodoh. Kau... Michelle bingung. Dia adalah nona kedua dari keluarga Wijaya. Mana boleh dia diejek oleh pembohong yang tidak berdaya seperti itu. Sang tabib tidak bisa menahan diri dan akhirnya berkata, anak muda, perhatikan kata-katamu. Apa ada masalah? Agam membentangkan tangannya dan berkata dengan tenang. Dengan pengetahuan dan kekuatan kalian, tidak akan ada yang bisa memahami bagaimana aku menyembuhkan kakek Wijaya. Intinya, kalian belum memenuhi syarat. Gila. Terlalu sombong. Sang tabib melangkah maju dan berkata dengan marah. Nah, dari tadi aku sudah berusaha sabar dengan sikapmu itu. Tapi kaulah yang terus-terusan cari gara-gara. Jadi jangan salahkan aku kalau kamu kuserang. Kakek Wijaya, aku sudah memenuhi janjiku. Kalau nggak ada masalah lainnya, aku pergi dulu ya. Agam mengabaikan tabib itu dan berpamitan dengan kakek Wijaya. Kakek Wijaya buru-buru berkata, ayo, aku antarkan. Tidak perlu.
Agam melambaikan tangannya dan berjalan langsung ke pintu tanpa melihat sang tabib. Berhenti! Sang tabib ingin menyerangnya, tapi langsung terhenti begitu Agam melihat ke belakang. Pada saat itu, sang tabib merasa seolah-olah dia telah jatuh ke danau es tanpa dasar. Rasa dingin dan sesak langsung menyusul. Seluruh tubuhnya menjadi mati rasa dan hatinya dipenuhi ketakutan. Seolah-olah dia dihancurkan kalau dia melangkah maju sedikit lagi. Sang tabib tampak berkeringat dingin. Dia adalah salah satu dari 5 tetua terhebat di sekte Angsa Putih. Dia bahkan sudah melangkah ke alam kehidupan. Baik kekuatan mental maupun fisiknya sudah sangat kuat. Tapi sekarang dia malah terpengaruh oleh trik si pembohong ini. Barusan kamu menusukku dengan jarum. Jadi aku kembalikan padamu. Agam melambaikan sebuah jarum perak dan terbang ke depan sang tabib. Pada saat ini, tubuh sang tabib membeku. Jarum perak melayang menuju dahinya, menghasilkan sedikit gelombang udara yang berdentang di telinganya. Jarum perak diproyeksikan ke pupilnya, dan berkembang menjadi semacam makna khusus yang mendalam, yang sangat tertanam dalam pikirannya. Detik berikutnya, jarum perak tersebut terbang dan menusuk pohon mati di belakang. Selamatkan lebih banyak orang miskin, jangan kecewakan aku. Agam berbalik dan pergi. Nah, kamu kurang ajar sekali. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Hartawan agak marah. Saat dia akan dihentikan, sang tabib berkata, biarkan dia pergi. Semua orang tercengang. Namun, mereka tidak berpikir lebih dalam, cuma mengira bahwa sang tabib tidak terlalu memedulikan perilaku Agam. Tabib itu berbalik dan mendatangi pohon mati tersebut. Dia membelai tekstur pohon dan menyentuh jarum perak yang tertancap. Dia menatap jarum tersebut, tapi terdiam penuh dengan banyak pikiran. Di detik berikutnya, seluruh tubuhnya bergetar dan tatapannya menjadi kosong. Tabib? Orang-orang di belakang terkejut begitu melihat sang tabib yang mencondongkan tubuh ke depan dengan cemas. Tiba-tiba, terasa kekuatan spiritual substansial yang keluar dari tubuh sang tabib, menyapu ke sekelilingnya. Waduh, wajah kakek Wijaya sedikit berubah. Dengan lambaian tangannya, dia menjauhkan sang tabib kurang lebih 10 meter darinya. Pengurus rumah tua juga tidak diam saja. Dia dan kakek Wijaya bersama-sama membawa hartawan. Michelle dan Hendy Wijaya keluar dari halaman. Sang tabib kenapa? Hartawan tampak berkeringat dingin dan bertanya dengan penasaran. Kekuatan spiritual yang dia rasakan barusan terlalu besar, dan jaraknya terlalu dekat. Kalau bukan karena kakek Wijaya dan pengurus rumah yang menyelamatkan mereka secepatnya, mereka mungkin akan kehilangan kewarasannya atau bahkan mati. Sang tabib menatap halaman dan berkata dengan ngeri, Guru, dia akan menerobos. Sang tabib telah berada di alam kehidupan selama beberapa tahun. Dia sudah tertahan di tingkat 3 dan tidak bisa menerobos ke tingkat 4 dalam waktu yang lama. Meskipun hanya naik 1 kelas, hal ini akan menaikkannya dari kelas rendah menjadi kelas menengah. Tentu saja akan memberikan peningkatan yang signifikan. Sebagai sang tabib yang terkenal di wilayah timur, kekuatannya berada di antara peringkat 8 dan 9 dari alam pencerahan. Itu adalah pencapaian yang dia raih setelah berlatih kultivasi terus-terusan selama beberapa dekade. Tentu saja dia paham betapa sulitnya menaikkan tingkatan kultivasi. Tabib kuno dan seniman bela diri kuno punya metode kultivasi yang mirip, tapi juga ada beberapa perbedaan. Seniman bela diri kuno mengambil jurusan kekuatan spiritual. Tabib kuno mengambil jurusan kekuatan spiritual. Ada banyak cara untuk meningkatkan kekuatan spiritual, hanya ada sedikit cara untuk meningkatkan kekuatan mental. Terkadang terobosan lebih bergantung pada kebetulan. Sekarang, sang tabib benar-benar menerobos secara tidak sengaja dan menyelesaikan terobosan lintas level dengan kesulitan yang sangat tinggi. Hal ini sungguh luar biasa. Kakek Wijaya tampaknya cukup tenang, tapi hatinya dipenuhi dengan rasa terkejut. Sebagai alam bumi tingkat 2, dia bisa merasakan fluktuasi spiritual besar yang terkandung dalam jarum perak yang Agam lemparkan sebelum pergi. Dalamnya terdapat banyak pesan yang ingin dia sampaikan, serta informasi yang membawa pencerahan besar bagi sang tabib. Hambatan yang telah mengganggu sang tabib selama beberapa dekade ini telah dihancurkan oleh jarum perak Agam yang langsung membuatnya menerobos ke tingkatan selanjutnya. Bagaimana mungkin tidak mengejutkan kakek Wijaya? Pada saat ini, hati kakek Wijaya menjadi gelisah dan tidak bisa berkata-kata lagi. Betapa mengerikannya kekuatan Agam sendiri untuk memungkinkan sang tabib, salah satu dari 5 tetua besar dari sekte Angsa Putih, untuk menyelesaikan terobosan hanya dengan jarum perak. Jangankan tetua sekte Angsa Putih, bahkan kepala sektenya pun akan kalah dengan Agam. Tangan kakek Wijaya langsung gemetar saat hal tersebut terlintas di pikirannya. Orang tua yang telah menjalani kehidupan selama hampir 100 tahun telah kehilangan ketenangannya.
Ada dorongan yang kuat mengalir di hatinya. Dia ingin segera pergi mencari Agam dan dengan segala cara menyuruhnya bergabung ke keluarga Wijaya. Namun, setelah dipikir-pikir, ia segera menepis ide tersebut. Agam sangatlah kuat. Dia pasti tidak akan terpikat dengan keluarga kecil seperti mereka. Baru saja Agam pergi, kalau dia langsung memanggilnya lagi takutnya Agam Jeti sebal dengan mereka. Hal ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan bijaksana. Kakek Wijaya menarik napas dalam-dalam dan menatap Michelle dari sudut matanya, mengungkapkan sedikit senyum licik. Baik wanita ataupun pria, cepat atau lambat pasti harus menikah. Kalau dia bisa membuat Agam Jeti cucu menantunya, tentu akan menjadi berkah besar bagi seluruh keluarga Wijaya. Bab 175. Aku tidak sebaik dia. Hahaha. Terdengar tawa panjang dari halaman. Terasa ada gelombang energi spiritual yang menyapu ke segala arah. Hal ini membuat mental orang-orang di sekitarnya merasa terganggu. Hati mereka pun berdetak dengan cepat. Bas! Mata semua orang memutih dan telinga mereka berdengung, membuat mereka tidak sadarkan diri. Mereka bisa dengan jelas mendengar napas dan detak jantung, bahkan suara aliran darah mereka sendiri. Entah butuh berapa lama sebelum panca indera mereka akhirnya berangsur pulih. Pintu kayu berderak terbuka dan sang tabib keluar dengan rambut acak-acakan. Meskipun penampilannya agak lusuh, dia tampak jauh lebih kuat dari sebelumnya, baik secara temperamen ataupun kekuatan mentalnya. Guru! Tabib ilahi buru-buru menerobos kerumunan itu untuk menghampiri gurunya. Melihat penampilan sang tabib yang acak-acakan, dia bertanya dengan panik. Ada apa dengan Anda? Enggak usah ribut-ribut begitu. Tadi aku terlalu bersemangat sampai lupa sopan santun. Sang tabib tertawa tidak peduli. Kakek Wijaya berujar. Tabib, energi Anda. Aku berhasil menerobos. Sang tabib tersenyum dan berkata, aku sudah mencapai puncak dari peringkat keempat alam kehidupan. Hah? Semua orang yang hadir tersentak. Di seluruh wilayah timur, jarang sekali ada tabib kuno yang telah mencapai alam kehidupan. Hanya ada segelintir orang yang telah menembus alam kehidupan tingkat 4. Yang mengejutkan mereka adalah sang tabib tidak hanya menembus peringkat keempat, tetapi juga sudah sampai ke puncak peringkat tersebut. Padahal kekuatan kepala sekte Angsa Putih ada pada alam kehidupan peringkat ke-5. Kesenjangan antara sang tabib dan kepala sektenya hanya berjarak 1 tingkat. Guru, Anda benar-benar, saya nggak bisa kata-kata. Anda menembus peringkat keempat dan bahkan melompat ke puncak tingkatan itu. Kalau berita ini tersebar, pasti akan menimbulkan kehebohan di seluruh wilayah timur dan bahkan seluruh provinsi. Ini akan sangat membantu konferensi pengobatan tradisional 10 hari kemudian. Sang tabib mengangguk dan melihat sekilas ke semua orang dari sudut matanya. Dia menahan kegembiraannya dan bertanya, pemuda tadi pergi kemana? Tabib lupa ya? Tadi Anda yang menyuruhnya pergi. Hartawan buru-buru menanggapi. Karena kekuatannya sudah meningkat ke puncak peringkat keempat alam kehidupan, kekuatan dan status sang tabib pasti akan naik. Tidak peduli dengan cara apapun, keluarga Wijaya harus bisa mendapatkan dukungan dan koneksi dengannya. Oh, tadi aku terlalu menggebu-gebu, jadinya lupa. Sang tabib memegang dahinya dan tertawa. Tabib, anak itu belum pergi jauh dari sini. Apa mau tangkap dia ke sini lagi? Hartawan bertanya dengan mata berbinar-binar. Ini adalah kesempatan langka untuk tampil. Mendengar bahwa Agam akan ditangkap kembali membuat sang tabib dan kakek Wijaya jadi takut. Kakek Wijaya terbatuk dan berkata, kalian keluar dulu. Ada yang ingin aku bicarakan dengan sang tabib. Yang lain pun pergi meninggalkan kedua orang tua itu. Mereka berjalan kembali ke halaman. Sang tabib memegang batang pohon mati sebelumnya dan menghela napas. Kelapa keluarga Wijaya, aku berutang budi yang sangat besar pada keluarga kalian. Kalau bukan karena pencerahan jarum perak dari pemuda itu, aku rasa aku nggak akan punya harapan untuk menerobos ke tingkatan selanjutnya dalam sisa hidupku. Mendengar ucapan sang tabib, kakek Wijaya jadi terkejut. Ternyata benar. Setelah terdiam sejenak, kakek Wijaya berkata, apa mungkin cuma kebetulan? Lagi pula, kalian berdua baru bertemu sekali saja. Bagaimana caranya dia bisa membuatmu menerobos hanya dengan 1 jarum perak? Kamu pasti tahu bahwa ilmu sekte Angsa Putih sudah diwarisi selama ribuan tahun, dan satu-satunya penyesalan kami adalah kemampuan yang kurang dalam metode kultivasi. Ada ilmu jarum ilahi penting yang hilang, jadi sulit bagi kita untuk membuat terobosan besar. Tapi barusan, pemuda itu melemparkan jarum perak yang melepaskan kekuatan spiritual khusus, menyampaikan beberapa informasi kepadaku. Hampir menebus seluruh kekurangan ini dan mendorong gelombang energi dalam diriku, seperti lautan energi spiritual. Kalau bukan karena itu,
aku tidak mungkin mencapai terobosan. Aku ada di tingkat 3 selama puluhan tahun. Banyak pula energi yang terakumulasi selama tahun-tahun itu. Sekarang aku malah langsung menyelesaikan terobosan ke tingkat 4, dan bahkan mencapai puncak dalam tingkatan ini. Sang tabib tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, kalau pemuda itu mau membagikannya kepada sesama murid di sekteku, maka kekuatan sekte Angsa Putih akan melonjak secara keseluruhan. Pak Wijaya, katakan padaku siapa pemuda itu. Siapa namanya? Informasi ini benar-benar sangat penting bagiku. Mulut kakek Wijaya tampak sedikit terbuka. Dia terkejut dengan apa yang baru didengarnya. Maksud dari sang tabib sangat jelas. Dia mau bekerja sama dengan Agam, merekrutnya ke dalam sekte Angsa Putih. Sekte Angsa Putih memiliki status yang sangat tinggi di seluruh wilayah timur. Sebagai klan pengobatan turun-temurun selama ribuan tahun, terlepas dari kekuatannya, koneksi dan pengaruh mereka bahkan lebih besar daripada 4 keluarga bergengsi. Bagaimanapun juga, tidak peduli sekuat apapun 4 keluarga bergengsi, mereka tetaplah manusia. Manusia yang bisa sakit, menua, dan meninggal. Tentu saja mereka akan memerlukan bantuan sekte Angsa Putih. Sekarang sekte Angsa Putih akan mengajak Agam untuk bergabung dan bekerja sama. Kalau berita ini tersebar, pasti akan menyebabkan kegemparan di seluruh wilayah timur. Kalau itu terjadi, maka tidak akan ada orang yang berani memprovokasi ataupun menentang Agam sama sekali di seluruh wilayah timur. Hartawan kembali merasa lega. Hanya dengan mengandalkan jarum perak bisa membuat sang tabib menerobos ke puncak alam kehidupan tingkat 4. Berarti kekuatan Agam sendiri setidaknya berada di alam kehidupan tingkat ke-5 atau bahkan ke-6. Sebenarnya tanpa mengandalkan sekte Angsa Putih pun, Agam sudah merupakan individu yang sangat kuat. Hanya saja kakek Wijaya tidak mengerti mengapa seorang pemuda berusia awal 20-an bisa memiliki energi yang begitu kuat. Walaupun dia berlatih kultivasi sejak masih dalam kandungan ibunya pun, seharusnya tidak begitu menakutkan. Kakek Wijaya menahan keterkejutannya dan berkata, Tabib, aku baru saja bangun dari tempat tidur, jadi nggak tahu banyak tentang identitas pemuda itu. Kalau kita menghampirinya sekarang pasti akan langsung ditolak. Akulah yang kurang sopan. Sang tabib berkata sambil tersenyum pahit. Dari segi kemampuan, aku tidak bisa dibandingkan dengan pemuda itu. Untuk pemikiran, aku juga jauh lebih buruk darinya. Dia nggak peduli dengan caraku memperlakukannya. Malah dia membalas perbuatanku dengan kebaikan dan memberiku rezeki yang baik. Kalau bisa bertemu dengannya lagi, aku pasti akan menebus kesalahanku. Kakek Wijaya mengatur ruangan tertutup bagi sang tabib untuk mengkonsolidasikan kultivasinya. Kemudian dia mengirim seseorang untuk memanggil Hartawan dan Michelle, berniat untuk memberitahu mereka identitas asli Agam. Pada saat ini, dia mendapatkan panggilan telepon dari Jamal Sandoro. Pak Wijaya, selamat atas kesembuhanmu. Jamal tersenyum sambil berkata, kali ini aku menggantikan ayahku untuk menyampaikan belasungkawa padamu. Dasar bocah kecil, cepat banget tahunya. Hartawan yang kasih tahu ya. Kalian berdua sudah akur banget sejak kecil, selalu main bareng. Ternyata sampai sekarang masih sama akurnya. Sejujurnya, Pak Agam yang kasih tahu. Oh, pemuda yang tadi. Benar, dia juga bisa dipanggil sebagai Yama. Yama, nama ini tidak asing bagiku. Sepertinya ahli alam bumi muda yang menghancurkan sekte Kerta Hijau sendirian beberapa waktu lalu. Walaupun kakek Wijaya terbaring di tempat tidur, telinganya sangat sensitif. Tentu saja hal sebesar itu tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinganya. Tepat sekali, jawab Jamal dengan samar. Kakek Wijaya tiba-tiba membelalak dan tampak terkejut. Pemuda barusan adalah Yama. Dengan kata lain, dia bukan hanya seorang tabib kuno di atas alam kehidupan tingkat 5, tetapi juga seorang seniman bela diri kuno yang kultivasinya melampaui alam bumi tingkat 4. Memikirkan hal ini, hatinya menjadi sangat gelisah dan sulit untuk tenang. Pak Wijaya, jujur saja, kali ini keluarga Wijaya hampir saja melakukan tabu besar. Untungnya, Pak Agam tidak peduli tentang hal itu. Jadi kalian semua selamat dari bencana. Tapi dia meminta saya untuk memberitahu sesuatu. Katakan. Pura-pura tidak tahu. Apa? Maksudnya apa? Pak Agam pakai nama Yama untuk menyembunyikan identitas aslinya. Selain itu juga untuk melindungi teman serta keluarganya dari bencana ataupun perhatian dari orang-orang yang berniat buruk. Karena itu, makin sedikit orang yang tahu, makin baik. Kakek Wijaya tampak khusyuk dan berkata, aku mengerti. Tolong bantu aku sampaikan ke Pak Agam. Kami tahu kami salah. Aku akan mencari cara untuk menebus kesalahan keluarga Wijaya. Semoga dia mau memberi kita kesempatan. Kami bersedia menjadi sekutu terbaiknya. Oke, nanti aku sampaikan.
Setelah menutup telepon, kakek Wijaya duduk di meja halaman. Suasana hatinya masih gelisah. Ayah, ada apa? Kenapa suruh aku dan Michelle buru-buru ke sini? Hartawan dan putrinya berjalan mendekat. Aku baru sembuh dari penyakit serius. Jetty sekarang ingin ngobrol dengan kalian sebentar. Kakek Wijaya menatap Michelle dan tersenyum. Nah, kamu kan sudah tidak muda lagi. Kapan mau menikah? Mendengar pertanyaan itu, Michelle Jetty tersipu malu dan berkata dengan nada kesal. Kakek, aku masih muda kok. Aku mau temani kakek saja di rumah. Enggak mau menikah. Omong kosong. Bagaimanapun perempuan pasti harus menikah. Masa enggak mau menikah cuma karena mau temani kakek? Pria tua itu menyipitkan mata dan melanjutkan. Pemuda tadi, yang namanya Agam. Aku rasa dia sangat baik, cakap dan bertanggung jawab. Kamu punya kontaknya, kan? Sering-sering ngobrol dan jalin hubungan dengan dia. Pandangan kakekmu ini selalu tepat kok. Dia jelas suami yang paling cocok untukmu. Iya, dia cuma pembohong besar. Bukannya pandangan yang bagus. Saya rasa kakek mungkin sudah mulai rabun. Michelle cemberut dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Orang yang miskin dan sesombong itu, dia tidak akan pernah menikahinya. Walaupun di dunia ini tidak ada pria lain lagi. Michelle, enggak sopan ya? Cepat minta maaf sama kakekmu. Hartawan menegur Michelle. Namun anaknya itu hanya memalingkan muka dan tampaknya tidak akan minta maaf sama sekali. Hartawan menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Ayah, nanti aku akan bujuk Michelle. Apa ada hal lain selain ini? Walaupun dia bilang begitu, dia tidak akan melakukannya. Di matanya, Agam hanya seorang pembohong yang tidak berguna, sama sekali tidak layak untuk putrinya. Ada masalah dengan adik iparmu, Jessica. Waktu itu dia kasih bubur ke aku. Tampaknya ada sedikit obat yang dicampur dengan bubur itu. Obat yang bisa mempercepat kegagalan dan kerusakan organ tubuhku. Hehe, sebenarnya ini semua aku ingat setelah aku bangun. Apa? Jetty itu tidak ada hubungannya dengan Agam? Bukan cuma tidak ada hubungannya dengan dia, tapi kita semua juga berutang budi besar padanya. Lalu apa rencana ayah? Kita semua kan keluarga. Jetty jangan membuat terlalu banyak masalah. Baiklah, aku akan kasih tahu Hendy, supaya Jessica bisa dihukum. Michelle tidak mendengarkan kata-kata kedua orang di sampingnya. Dia menundukkan kepalanya dan merasa sangat kesal ketika dia memikirkan kelakuan Agam. Bukan cuma tidak mampu, tapi dia juga suka sekali membual. Entah apa yang dia katakan pada kakek sampai si kakek begitu menyukainya. Pokoknya tidak bisa membiarkannya begitu sombong. Dia harus mencari kesempatan untuk merobek topeng munafiknya.